warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Dwi Natasha dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini dalam tugas akhir mata kuliah belajar dan pembelajaran, saya akan menyampaikan materi tentang pemikiran kritis dalam pendidikan. Nah, apa itu pemikiran kritis? Pemikiran kritis adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menafsirkan informasi secara mendalam sebelum mengambil keputusan atau menyimpulkan sesuatu. Dalam konteks pendidikan, pemikiran kritis sangat penting karena membantu siswa mengembangkan cara berpikir yang logis, analitis, dan kreatif. Tujuan utama dari pemikiran kritis bukan hanya menemukan jawaban yang benar, tetapi lebih kepada proses memahami berpikir yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas pentingnya pemikiran kritis dalam pendidikan. Pemikiran kritis memiliki banyak manfaat dalam dunia pendidikan. Di antaranya, yang pertama, membantu siswa dalam memecahkan masalah secara efektif. Dengan berpikir kritis, siswa dapat mengidentifikasi berbagai solusi untuk suatu masalah, kemudian mempertimbangkan pro dan kontra dari masing-masing solusi, serta memilih yang paling tepat. Hal ini membantu mereka menjadi lebih mandiri dalam menghadapi tantangan akademik maupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir logis dan analitis. Pemikiran kritis mendorong siswa untuk tidak sekedar menerima informasi mentah-mentah, tetapi juga menganalisis dan mengevaluasinya secara sistematis. Mereka akan lebih mampu mengenali pola, membuat perbandingan, menyusun argumen yang kuat berdasarkan bukti yang ada. Kemudian yang ketiga, yaitu mendorong pembelajaran yang lebih mendalam. Dengan berpikir kritis, siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga memahami konsep di baliknya. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan informasi baru, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian yang keempat, yaitu menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Dalam kehidupan nyata dan dunia kerja, seseorang sering dihadapkan pada situasi yang membutuhkan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan evaluasi informasi. Dengan pemikiran kritis, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan ini dan menjadi individu yang lebih adaptif serta inovatif. Nah, kemudian bagaimana sih strategi untuk mengembangkan pemikiran kritis tersebut? Untuk membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama, yaitu mengajukan pertanyaan terbuka. Nah, guru dapat mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam dengan memberikan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal. Misalnya, bagaimana cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Atau apa dampak dari keputusan tersebut dalam jangka waktu panjang? Kemudian yang kedua, yaitu mendorong diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini memungkinkan siswa untuk berbagi pendapat, mempertimbangkan sudut pandang lain, serta melatih kemampuan mereka dalam merespon argumen dengan cara yang logis dan berbasis bukti. Kemudian yang ketiga, yaitu memberikan studi kasus untuk dianalisis. Dengan mempelajari studi kasus kehidupan nyata, siswa dapat menerapkan pemikiran kritis mereka dalam konteks yang relevan. Mereka dapat mengevaluasi berbagai faktor yang memengaruhi suatu masalah dan mempertimbangkan solusi terbaik. Kemudian yang keempat, menggunakan teknik pembelajaran problem-based learning. Dalam metode ini, siswa diberikan masalah nyata yang harus mereka pecahkan melalui penelitian, diskusi, dan analisis. Hal ini membantu mereka belajar secara aktif dan membangun pemahaman yang lebih kuat terhadap materi yang dipelajari. Kemudian, bagaimana sih peran guru dalam mengembangkan pemikiran kritis ini? Guru memiliki peran penting dalam membentuk cara berpikir siswa agar lebih kritis. Beberapa peran utama guru dalam hal ini antara lain, yaitu yang pertama, sebagai fasilitator pembelajaran.
Guru bukan hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan jawaban mereka sendiri melalui eksplorasi dan diskusi. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan umpan balik konstruktif. Umpan balik yang baik akan membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan dalam berpikir mereka. Dengan begitu, mereka dapat memperbaiki pendekatan mereka dalam menganalisis informasi. Kemudian yang ketiga, yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Tentu saja, lingkungan yang terbuka terhadap diskusi, perbedaan pendapat, eksplorasi ide akan mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis tanpa takut salah atau dihakimi. Kemudian yang keempat, yaitu menyediakan alat dan sumber daya yang relevan. Guru dapat memberikan berbagai bahan bacaan, media, atau teknologi yang dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami konsep secara lebih mendalam. Dengan menerapkan pemikiran kritis dalam pendidikan, siswa akan lebih siap menghadapi dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Mereka tidak hanya menjadi lebih cerdas secara akademik, tetapi juga lebih bijak dalam mengambil keputusan serta menghadapi masalah di kehidupan nyata. Nah baik, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.